Halo, selamat malam kawan-kawan. Kesempatan malam ini saya melalui channel Gapa Dogong mengajak teman-teman yang punya hobi tanam menanam. Jadi kesempatan ini saya akan mengajak belajar tentang bacakan budidaya mentimun. Dan kesempatan ini saya mengambil bukunya milik Visi dan Visi Mandiri. Jadi di sini Visi Mandiri ini menerbitkan sebuah buku yang berjudul Budidaya Mentimun. Dan kesempatan ini kenapa saya memilih mentimun? Karena khususnya di daerah saya, mentimun ini itu sangat digemari oleh masyarakat, dan bahkan di pasar-pasar atau penjajah-penjajah keliling yang pakai motor-motor itu banyak yang menjual buah mentimun ini. Untuk itu kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana cara budidayanya. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk melakukan budidaya, terlebih dahulu kita itu harus mengenali dulu dari tanaman itu. Tanaman apapun itu, teman-teman harus mengetahui dulu ciri-ciri tanaman, atau tanaman itu bisa hidup di tanah yang bagaimana, pH berapa, itu harus kita ketahui dulu. Jadi sama dengan budidaya mentimun ini, jadi kita harus belajar dulu di awal. Jadi yang pertama di sini yaitu tentang sifat botani dari mentimun ini. Jadi teman-teman, mentimun ini itu pertama kali ditemukan itu dari dataran tinggi Himalaya. Jadi timun ini masuk ke daerah tropis dan subtropis yang ada di Indonesia. Awal mula tanaman mentimun ini banyak dibudidaya di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi untuk tahun-tahun sekarang udah meluas ya teman-teman. Kalimantan atau bahkan sampai ke Papua sana juga sudah dikenal oleh masyarakatnya bahwa mentimun ini bahkan juga sudah dibudidaya di sana. Dan mentimun itu sendiri memiliki bahasa ilmiah yaitu Cucumis sativus L. Jadi itu bahasa ilmiahnya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus mengetahui kandungan apa aja di buah mentimun ini. Yang pertama-tama, mentimun ini teman-teman itu memiliki kandungan vitamin A, B, C. Jadi lengkap teman-teman. Jadi mentimun ini bagus untuk kita konsumsi walaupun tiap hari. Dan selanjutnya yaitu mentimun itu memiliki taksonomi. Taksonominya yaitu yang pertama kingdom. Kingdomnya itu plantae. Divisinya spermatophyta. Subdivisi Angiosperma. Dan kelasnya Dicotyledone tulisannya teman-teman. Dan ordonya ordonya Cucurbitaceae, dan familinya juga Cucurbitaceae. Genusnya Cucumis dan spesiesnya Cucumis sativus L. Demikian teman-teman. Dan ada pun ciri yang lainnya. Tanaman mentimun ini memiliki perakaran yang kurang lebihnya mencapai 60 cm teman-teman. Jadi kalau teman-teman budidaya mentimun itu akar itu panjangnya ke dalam tanah itu bisa mencapai kurang lebihnya 60 cm atau setengah meter lebih. Jadi kembali lagi kepada teman-teman,
berontak ini waktunya sangat panjang. Kita ambil yang pokok-pokok aja. Dan tanaman ini itu dia memiliki tinggi, atau tanamannya itu tingginya bisa minimal atau tinggi itu 50 sampai 2,5 meter. Jadi lumayan tinggi ya teman. Kalau rumah kita ini 3 meter, jadi kurang lebih setendela itu. Dan dia juga buahnya tahu kan ciri-cirinya begitu. Terus kemudian yang perlu kita ketahui dalam budidaya mentimun itu, kita harus tahu varietasnya teman-teman. Jadi varietas apa-apa yang harus kita pilih untuk budidaya. Dan yang pasti teman-teman, kita harus menyesuaikan dengan wilayah kita. Kalau wilayah kita itu misalnya cocoknya untuk varietas apa dan apa. Karena tanah ini atau varietas dari mentimun ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda teman-teman. Contoh saya ambil di sini, yang pertama itu varietas Hercules. Jadi Hercules ini dia ciri-ciri buahnya itu panjangnya 15 sampai 20 cm dan diameternya itu 4 cm. Jadi lumayan besar ya teman-teman, 4 cm. Dan dia memiliki umur panen yang lumayan singkat teman-teman. Dari kita tanam biji itu sampai panen itu cuma perlu waktu 35 hari, itu sudah bisa dipanen. Dan hasilnya itu cukup menjanjikan teman-teman, karena berdasarkan bukunya Visi Mandiri ini, untuk varietas Hercules itu per tanaman atau per batang itu bisa menghasilkan 10 sampai 16 buah dari mentimun itu. Itu tadi salah satu varietasnya. Dan kita yang selanjutnya yaitu masuk di syarat tumbuh teman-teman. Jadi syarat tumbuh yang pertama harus kita perhatikan yaitu di iklim. Jadi tanaman mentimun itu dia menyukai iklim berkisar antara 21 sampai 27 derajat Celcius teman-teman. Di suhu-suhu itu maka tanaman ini dapat tumbuh dengan baik. Itu untuk suhunya ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tanah teman-teman. Ini tadi saya bilang. Jadi tanah mentimun ini dapat tumbuh baik itu di pH tanah 55 sampai dengan 6,5 teman-teman. Jadi di suhu itu mentimun dapat tumbuh dengan baik, karena di suhu itu di pH tanah 5,5 sampai 6,5 itu dia masih banyak mengandung air. Jadi tanaman mentimun ini kan dapat tumbuh baik karena dia memang mencintai atau suka dengan tanah yang banyak mengandung airnya. Kemudian jenis tanahnya, jadi tanaman mentimun ini teman-teman dia dapat tumbuh itu di jenis tanah aluvial, latosol, dan juga tanah andosol. Kalau mengenai jenis-jenis tanah, silakan teman-teman cari referensi lain, bisa buka juga di Google atau mungkin di channel YouTube juga ada yang bagikan jenis-jenis tanah. Cuma untuk kali ini saya cuma sepintas-pintas saja, karena kalau saya kupas jenis-jenis tanah sampai ke dalam-dalamnya pasti waktu kita sangat panjang. Kemudian di sini kita masuk di budidayanya. Sebenarnya kalau budidaya mentimun itu yang bagus itu benih harus disemai teman-teman. Makanya di Visi Mandiri ini juga disarankan untuk melakukan penyemaian. Ya walaupun kita tahu di petani-petani kita itu banyak yang menanam mentimun
itu langsung dengan bijinya ke lubang tanam atau di lapangan terbuka. Namun dari buku ini disarankan supaya melakukan penyemaian, karena penyemaian ini, tujuan dari penyemaian atau keuntungan dari penyemaian yaitu kita itu bisa menekan tingkat kematian dari tanaman itu, teman-teman. Kalau misalnya kita tanam 100 lubang aja, teman-teman, lubang tanam maksudnya, kita tanam 100, kalau misalnya kita menggunakan benih langsung, itu tingkat atau daya tumbuhnya itu kan cuma 85%, teman-teman. Otomatis dia sekitar yang hidup itu sekitar 80 sampai 85 batang, teman-teman, atau biji. Karena timun itu kan rata-rata memiliki daya tumbuh 80 sampai 85% untuk per 100%-nya. Dan perlu kita ketahui, teman-teman, untuk lahan kita yang 1 hektar itu dia memerlukan 800 sampai 900 gram benih mentimun itu. Jadi lumayan banyak, teman-teman. Dan yang selanjutnya dalam budidaya timun ini, di tahap penyemaian tadi kita harus menyediakan media semainya, teman-teman. Yang diantaranya yaitu ada pupuk kandang. Jadi kita menggunakan pupuk kandang dicampur dengan tanah dan juga dicampur dengan pasir dengan perbandingan yang sama, teman-teman. Kalau misalnya pupuk kandangnya itu 1 kilo, kita hitung 1 kilo aja, yang kecil aja. Jadi tanahnya juga 1 kilo, pasirnya juga 1 kilo, karena berbanding 1:1:1. Kemudian yang selanjutnya yang kita gunakan atau saran dari buku ini tadi yaitu kita menggunakan media polybag. Jadi setelah tanah, pupuk kandang dan pasir tadi kita campur rata, kita masukkan di polybag. Dan polybag yang disarankan ini yang ukuran kecil, ini kurang besar itu semuanya. Kemudian persemaian itu dia memiliki umur atau bisa dipindah tanamkan itu mana ini, teman-teman? Mana ini? Oh, ini di sebelah, teman-teman. Jadi semaian tadi, teman-teman, itu dibiarkan atau kita pelihara di polybag itu hingga berumur 10 sampai dengan 12 hari. Jadi ketika umur 10 atau 12 hari itu sudah siap kita pindahkan di tanaman. Namun di samping kita menunggu persemaian tadi mencapai umur 10 sampai 12 hari, kita harus sudah menyiapkan tempat kita tanamnya, teman-teman. Yaitu tepatnya kita menyiapkan tanah yang sudah diolah dan dibentuk menjadi sebuah bedengan. Kemudian bedengan itu kita kasih pupuk kandang, dan juga kita gunakan mulsa atau mulsa yang sering kita jumpai atau sering dipakai oleh petani kita itu yaitu MPHP, teman-teman, yaitu mulsa plastik hitam perak. Itu keuntungan dari mulsa itu sendiri untuk salah satunya untuk menjaga kelembapan tanah atau media tanam, dan yang kedua dia juga bisa menekan pertumbuhan gulma, itu keuntungan dari mulsa. Dan yang ketiga dia juga bisa mengurangi tingkat serangan hama, teman-teman. Karena apa? Mulsa warna perak itu kalau kena sinar matahari siang panas dia akan memantulkan cahaya. Jadi ketika ada hama yang ingin hinggap di tanaman timun kita, kena sinar
plastik PHP tadi otomatis dia akan silau bahasa kita sehari-hari, dan kemudian dia tidak kerasan di situ dan pergi. Itu salah satu bentuknya. Kemudian juga ada media semai itu lain-lainnya, tapi juga tergantung kita teman-teman, harus diikutin semuanya. Di sini juga ada sekam, ada mungkin juga bisa ditambah dengan kapur, tapi itu tadi saya bilang atau saya penggunaan sekam atau kapur itu tergantung dari pH tanahnya. Kalau memang tanahnya sudah cukup subur, jadi tak perlu pakai sekam atau kapur. Jadi selanjutnya di sini penyemaian itu tadi. Terus selanjutnya adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah tadi juga udah saya singgung. Jadi di sini tahap-tahap pengolahan tanah itu diantaranya yaitu pas lahan, habis itu kita cangkul. Sudah kita cangkul, kita gemburkan bentuk bedengan, kemudian diberilah tadi yang saya bilang pupuk dasar, ada kapur, ada pupuk kandang, dan seperti anjurannya untuk 1 hektar itu kita menggunakan pupuk kapur atau pupuk kandang. Itu tergantung dari pH-nya. Kalau pH-nya misalnya di bawah 5, itu kapurnya diperlukan mencapai 2 ton kurang lebihnya untuk per hektarnya. Kemudian tadi ya teman-teman udah dibenturkan, dibuat bedengan, kasih pupuk. Kemudian langkah selanjutnya adalah penanaman. Jadi setelah kita lakukan penyemaian tadi 10-12 hari, kita lakukanlah pemindahan tanam ke bedengan kita yang sudah dipasang oleh mulsa dan kasih lubang tanam tadi. Jadi mudah aja pindahnya teman-teman. Yang tanaman polybag tadi kita buka polybagnya, baru kita masukkan lubang tanam dan tutup. Kemudian dia juga menggunakan jarak tanam. Jarak tanam di sini yang dianjurkan yaitu 30 dikali 40 cm. Jadi kalau jengkal saya ini kurang lebih 25, jadi agak panjang sedikit, dikali 40. Kemudian jarak tanam ini bervariasi. Jadi di sini dikatakan tergantung dengan kesuburan tanahnya. Jadi tadi yang pertama itu ternyata 30-40, terus kemudian juga bisa menggunakan jarak 90 kali 60, dan juga bisa menggunakan 80 sampai 60. Cuma saya ingatkan jarak tanam ini juga tergantung dari varietas yang kita pilih, karena setiap varietas dia memiliki daya tumbuh atau jarak tanam yang berbeda-beda. Kemudian itu pemeliharaan teman-teman. Pemeliharaan di sini tadi yang kita atau yang dianjurkan dari buku ini yaitu pemeliharaan, bahkan di sini dimasukkan sebelum tanam teman-teman, karena pemasangan mulsa. Yang pertama itu pemasangan mulsa, yang kedua itu pengikatan. Tanaman mentimun ini memang perlu diikat teman-teman, karena seperti yang kita ketahui tanaman mentimun itu kan merabat, kemudian kita pasang ajir. Jadi di ajir itu otomatis kita lakukan pengikatan, dan tanaman bisa dilakukan pengikatan itu setiap 2 hari. Jadi misalnya hari udah 1 jengkal gini tingginya atau 1 jengkal lebih, kita ikat, nanti 2 hari berikutnya kita lakukan pengikatan dan seterusnya. Kemudian selain dari pengikatan tadi, alat ikat itu bisa kita gunakan tali rafia atau tali-tali yang
Cuma sebagusnya cuma yang bagus maksud saya itu tali-tali yang organik ya teman. Tali organik ini biasa kalau di kita atau di daerah saya itu biasa batang pisang itu teman. Batang pisang itu kan bisa untuk tali, jadi dia lebih bagus dibanding tali-tali yang dibuat oleh pabrik yang memang bukan apa, karena kalau tali organik tidak ada efek sampingnya. Itu aja. Kemudian selanjutnya yaitu pemangkasan. Jadi tanaman mentimun itu teman-teman kalau kita tanam itu harus dilakukan pemangkasan. Karena apa? Pemangkasan ini kan fungsinya untuk merangsang pertumbuhan tanaman itu. Kalau misalnya tanaman kita satu jengkal dan daunnya banyak, otomatis dia pertumbuhannya agak lambat. Berbeda kalau kita lakukan pemangkasan, jadi daun-daun tadi itu kita kurangi, kita potongin. Biasa alat yang kita gunakan itu gunting atau pisau yang steril teman-teman. Karena salah satu dari fungsi pemangkasan juga itu supaya selain merangsang pertumbuhan, dia juga merangsang dari pembentukan bunganya. Itu ya. Jadi emang harus dilakukan dengan pemangkasan. Jadi dia bisa dilakukan pemangkasan itu ketika tanaman itu berumur 20-an hari itu boleh kita lakukan pemangkasan, atau bahkan yang bagus, cuma kembali lagi tergantung dari kualitas. Saya cerita di Hercules karena Hercules itu memiliki umur panen cuma 35 hari sudah panen, jadi dia di umur 20 atau bahkan di bawah 20, umur 19 atau 18 itu udah boleh kita lakukan pemangkasan. Setelah pemangkasan kita juga perlu dengan pengairan teman-teman. Karena mentimun atau tanaman mentimun ini kan perlu air yang cukup banyak. Jadi kalau misalnya dalam 3 atau 4 hari tidak hujan, kita harus melakukan pengairan. Kalau sistem pengairannya itu juga beraneka ragam teman-teman. Kalau misalnya kita nanamnya 10 batang, mungkin bisa kita pakai kocor atau menggunakan gembor disiramkan. Tapi kalau kita tanamnya sudah 1 hektar mau disiram pakai gembor, kita akan dempor atau capek. Melainkan kita menggunakan alat yang sistemnya yaitu pengairan. Jadi antar bedengan tadi teman-teman kita masukkan air aja, dia akan mengalir ke parit-parit yang di antara bedengan-bedengan itu sehingga penuh lahan kita yang ditanami mentimun. Dan yang selanjutnya yaitu sanitasi lahan teman-teman. Apa sih sanitasi itu? Sanitasi itu adalah di sini dikatakan sanitasi ini memiliki keuntungan dan kelebihan, yaitu salah satu kekurangannya itu kalau tidak dilakukan sanitasi, dia dapat menghambat produksi dari buah mentimun itu teman-teman. Karena apa? Kalau tidak dilakukan sanitasi, maka tanaman itu akan mudah atau tingkat serangan hama penyakit itu sangat tinggi. Makanya sanitasi itu sangat penting. Jadi di sini salah satu yang dianjurkan yaitu menggunakan tadi plastik atau mulsa tadi teman-teman. Karena dengan melakukan pemasangan mulsa plastik hitam perak ini, dia dapat menekan perkembangbiakan hama atau penyakit, atau bahkan penularannya itu dapat terkendali. Kemudian setelah sanitasi tadi, kita yaitu ke tahap berikutnya yaitu penyiangan. Jadi
penyiangan ini memiliki tujuan supaya gulma itu dapat terkontrol. Namun kalau kita menggunakan mulsa tadi teman-teman, itu sudah ringan. Jadi kita mungkin melakukan pengendalian gulma itu cukup yang di parit-paritnya atau yang di sela-sela yang tidak tertutup mulsa. Jadi harus kita buang juga tanaman atau gulma itu teman. Karena kalau tidak kita kendalikan, dia juga bisa menjadi rumah inang. Tahu kan teman-teman, rumah inang itu adalah rumah tempat berkembang biaknya hama, itu disebut rumah inang. Kemudian yang tahap selanjutnya yaitu dari budidaya mentimun ini adalah pemupukan teman-teman. Di sini pupuk yang dianjurkan dari buku Visi Mandiri ini yaitu ada 2 jenis, yaitu pupuk anorganik dan pupuk organik, atau sering kita menyebutnya pupuk buatan dan pupuk non buatan. Maksudnya non buatan itu pupuk alam. Jadi di sini dikatakan pupuk anorganik itu biasanya pupuk itu dibuat oleh pabrik dan produknya biasanya atau jenis-jenis pupuknya seperti yang kita tahu, pupuk majemuk atau dalam keseharian kita itu sering kita menyebutnya dengan pupuk NPK. Terus ada juga pupuk urea, pupuk KCL, pupuk SP36 dan sebagainya. Namun di sini dianjurkan untuk pupuknya itu 1 hektar kita diperlukan atau di dosisnya itu dianjurkan untuk per hektarnya 300 kilo itu untuk pupuk majemuk, dan untuk pupuk urea atau KCL, urea itu 39,13 kilo teman-teman, atau ya kurang lebihnya 40 kilo lah teman-teman untuk per hektarnya. Demikian untuk kandungan P atau SP36 itu perlunya sekitar 48 atau 50 kilo juga nggak apa-apa sih, tergantung dari kesuburan lahan teman-teman. Kalau pH-nya di bawah 5, pakai aja 50 kilo nggak apa-apa untuk per hektar. Demikian juga KCL teman-teman, dia per hektarnya itu dianjurkan 21 kilo untuk pH standar atau pH normal ya teman-teman. pH normal kita itu 6 untuk Indonesia teman-teman. Demikian juga kandungan pupuk-pupuk lainnya teman-teman. Untuk urea itu kita gimana ya, sangat penting teman-teman, karena urea atau dia itu unsur N itu diperlukan dari awal masa pertumbuhan tanaman. Kemudian selain pupuk-pupuk buatan tadi, kita juga dianjurkan melalui buku Visi Mandiri ini untuk penggunaan pupuk organik teman-teman. Jadi pupuk organik ini maksudnya pupuk yang terjadi oleh alam atau tanpa, enaknya dikatakan pupuk organik itu tanpa kandungan kimia. Itu aja ya teman-teman. Karena pupuk organik ini juga dia sudah memiliki kandungan dari pupuk majemuk itu teman-teman. Itulah keuntungan dari pupuk organik ini. Karena pupuk organik itu satu ya pupuknya, dia sudah memiliki kandungan 3 kandungan yang diperlukan oleh tanaman itu, yaitu unsur N, unsur P, unsur K, atau di pupuk majemuk itu NPK. Jadi dia juga dimiliki oleh pupuk organik ini. Cuma keuntungan dari pupuk organik, dia bisa digunakan dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena kalau pupuk organik itu dosisnya
tidak harus sesuai dengan anjuran. Misalnya begini, kalau pupuk kimia atau pupuk majemuk atau pupuk buatan tadi, kalau satu lubang tanam harus kita kasih misalnya ukurannya 1 sendok makan atau 0,5 cc atau berapa, itu kalau pupuk buatan harus tepat, teman-teman. Berbeda dengan pupuk organik. Kalau pupuk organik mau satu batang atau satu lubang tanaman itu kita kasih 1 kilo pupuk organik pun tidak masalah, teman-teman, asal jangan menimpa dan menutup tanaman itu bisa menyebabkan mati tanaman. Tapi dengan jarak yang kita tentukan, mungkin ada 4 jari dari misal ini batang timun, kita kelilingkan 4 jari keliling, tidak kena tanamannya, itu aman. Mau dikasih 1 kilo satu tanaman juga aman. Cuma yang lebih aman lagi, teman-teman, ketika kita mau tanam, kita bikin lubang tanam, kita kasihlah pupuk organik ini, itu yang paling gini. Dan selanjutnya yaitu di budidaya mentimun itu ada ini analisa pupuknya, teman-teman. Cuma kayaknya tidak perlu sih, terlalu ribet, banyak benar. Cuma intinya seperti itu tadi. Ini untuk tanaman mentimun dia diperlukan pemupukan 1, 2, 3. Jadi untuk budidaya timun khususnya yang dari awal tadi saya pilih varietas Hercules, itu perlu pemupukan 3 kali, teman-teman, atau bahkan 4 kali juga nggak apa-apa. Cuma kalau petani kita itu sering menggunakannya 3 kali, yaitu dengan tahapan yang pertama yaitu pupuk dasar. Cara itulah yang saya menggunakan pupuk organik. Jadi ketika kita selesai mengolah tanah, udah digemburkan, udah bentuk bedengan, baru kita taburkan pupuk organik, atau bahkan bisa ditambahkan dengan kapur tadi. Apabila pH kita masih di bawah 6, kita tambahkan kapur. Tapi kalau udah 6, tidak perlu juga, mau dikasih apa-apa, tidak apa-apa, karena fungsi dari kapur adalah untuk menetralkan pH. Kalau pH-nya udah bagus, tidak perlu dinetralkan, teman-teman. Jadi itu. Kemudian dia pupuk buatan atau urea atau NPK atau lainnya, pupuknya itu dilakukan ketika tanaman mentimun varietas Hercules tadi di umur 7 hari, kemudian di umur 12 hari itu dilakukan pemupukan. Kemudian setelah pemupukan kita yang perlu lakukan yaitu pemasangan ajir. Pemasangan ajir ini dilakukan ketika tanaman berumur 3 sampai 7 hari, teman-teman. Jadi di sini ditulis 3 sampai 7 hari setelah tanam. Jadi berarti di sini kalau 3 sampai 7 hari berarti dia tanaman mentimun kita itu tidak dilakukan penyemaian. Tetapi kalau mentimun kita atau tanaman mentimun kita dilakukan penyemaian yang sudah berumur 10 sampai 12 hari lagi, ajir itu bisa dipasang setelah selesai pemasangan bursa. Itu bedanya kalau biji mentimun disemai dan tidak disemai. Itu masalah pemasangan ajir, teman-teman. Kalau masang ajir, saya rasa teman-teman udah paham dan bisa. Jadi setiap lubang tanam dipasang ajir ke sini. Kalau bedengan jadi bentuknya nyilang seperti ini. Jadi biar tanaman bisa merabat dengan bantuan diikat. Selanjutnya penanaman udah, perawatan udah, pemasangan ajir udah. Selanjutnya yaitu hama penyakit. Yang pertama yaitu hama. Hama yang sering kita jumpai di tanaman mentimun khususnya varietas Hercules tadi yaitu kutu. Kutu di sini yang memiliki bahasa Latin
Ada dua jenis kutu yang sering menyerang tanaman mentimun, yaitu Trip SP dan Mesus versisae. Ini menyerang tanaman di saat tanaman itu di masa-masa pertumbuhan, jadi ujungnya atau daun muda itu diisap cairannya sehingga tanaman ini akan daunnya mengkeritingnya, pokoknya kayak keriput-keriput mengkeriting tepatnya, karena cairan daun itu diisap oleh hama ini. Namun hama ini itu bisa dikendalikan dengan cara tadi, karena kita akan merusak, jadi itu salah satu pengendaliannya. Atau bisa juga dengan sistem penyemprotan. Sistem penyemprotan kita bisa menggunakan insektisida seperti Celeb, Demolis, dan insektisida lainnya. Itu dengan sistem penyemprotan ya teman-teman. Cuma saran saya kalau penyemprotan ikuti anjuran yang ada, karena bahan kimia sangat berbahaya. Dan di sini juga banyak teman-teman jenis hama. Di sini cuma ini secara umum ya teman-teman, dari beberapa varietas mentimun. Cuma yang sering dijumpain di Hercules atau varietas Hercules di sini, selain hama 2 tadi juga ada ulat berayak. Ulat berayak itu biasa dia juga menyerang di bagian tanaman yang masih muda, seperti pucuk-pucuk daun muda itu dimakan. Kemudian dia juga tinggal di situ teman-teman. Ulat berayak itu dia menggulung daunnya. Kemudian selain hama, dia juga ada penyakit teman-teman. Penyakitnya ini biasa disebut embun tepung. Embun tepung itu biasa daunnya itu putih-putih kayak tepung teman-teman. Itu disebabkan oleh Riset SP teman-teman. Penyakit ini memiliki gejala hampir sama dengan gejala Donimide. Cuma kalau embun tepung itu di sela-sela daun atau sela-sela di balik daun itu biasa banyak tepung-tepung putih. Dan ini bisa dihindari atau dicegah dengan menggunakan tanaman misalnya di tanaman mentimun kita ditanamin juga tanaman yang di sebelahnya atau tanaman pagar gitu. Jadi penyakitnya bisa lebih menyerang ke tanaman pagar itu. Cuma tanaman ini disarankan supaya yang memiliki kerabat dengan tanaman mentimun. Kemudian juga kita harus sering-sering melakukan perbaikan di drainase tanaman itu, dan juga sanitasi lahannya kita lakukan secara rutin. Kemudian yang tahap yang paling disenangi oleh petani yaitu tahap akhir, atau tidak akhir benar sih, tapi ya bisa dikatakan tahap akhir, yaitu tahap panen. Jadi setelah kita melakukan tahap-tahap di depannya tadi, akhirnya datanglah tahap panen ini. Jadi tanaman mentimun yang varietas yang saya pilih atau saya sampaikan dari awal tadi, untuk varietas Hercules itu bisa 35 hari sampai 40 hari. Tapi juga perlu digarisbawahi teman-teman, karena mentimun ini juga selain dikonsumsi oleh masyarakat, dia juga banyak dipasarkan itu di rumah makan. Kalau untuk di rumah makan dia tidak
panennya itu tidak di umur 35 teman-teman, melainkan di umur 29 sampai 30 hari. Karena seperti yang kita ketahui, kalau di rumah makan itu kan untuk lalapan, berbeda kalau dikonsumsi oleh petani atau masyarakat luas itu di sayur atau di. Oke teman-teman, itu masalah panennya. Panen, kemudian dipilih kelasnya, buah besar, buah kecil, buah besar, buah kecil udah dipisahkan dan siap dipasarkan. Cuma kalau dalam pemasaran itu pasti ada di penanganan pasca panennya teman-teman. Pasca panennya itu ya dengan pengapakan, dengan pemilihan kelas dan lain sebagainya. Dan kalau cara panennya saya yakin juga teman-teman pasti bisa, yaitu menggunakan gunting pangkas atau kita langsung patahin tangkainya langsung juga. Tapi yang aman gitu, tangkai-tangkai kita gunting ya teman-teman, karena untuk mencegah infeksi di bekas tangkai buah itu yang bisa merugikan di batang tanaman. Tapi saran terbaik panen menggunakan alat panen atau gunting pangkas yang banyak dijual di pemasaran. Oke lah teman-teman, demikian sekilas cara budidaya mentimun yang saya bagikan atau yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kepada teman-teman untuk melakukan budidaya mentimun. Akhir kata, terima kasih. Semoga sukses selalu untuk kita semua. Oke, salam, sampai ketemu di video